kurang jelas, Musa? Doa Nabi Khidir. Oh, doa Nabi Khidir ya. Doa Nabi Khidir ini ada di jilid 1 di Ihya Ulumuddin atau di Abu Thalib Al-Makki, kitab Qutul Qulub ya. Itu bunyinya, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wal dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu ahlun innaka anta jawadun karimun raufur rahim. Ya Allah, lakukanlah pada kami dan mereka umat Nabi Muhammad mana yang pantas menurut kudrah iradahmu. Jangan lakukan, wahai Allah, pelindung kami, apa yang pantas menurut kami. Nah, itu beda sufi dengan orang zuhud. Beda sufi dengan orang awam. Orang awam itu maunya Allah berbuat kepadanya sesuai kehendaknya. Sedangkan sufi, ya Allah, lakukanlah sesuai kehendakmu, jangan sesuai kehendakku. Karena kita ini di bawah tempurung, katak di bawah tempurung, maka yang kita pahami itu hanya sebatas itu. Jadi secerdas apapun kita, setinggi apapun sekolah kita masih seperti katak di bawah tempurung dalam banyak hal. Maka dalam hal ini dipulangkan kepada ilmu. Inilah yang disebut ilmu khidriyah. Ya, lanjut. Boleh ditambah nggak Bu ya? Itu tadi ada di Maksurat An-Nuraniyah. Oh iya, betul. Nanti silakan Musa. Ada di share di Telegram. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Buya. Ada yang beranggapan bahwa kalau sudah paham ilmu tasawuf bisa membuat orang yang, apakah ini benar? Membuat apa? Membuat orang jadi Jabariyah. Ya, tadi kita sudah jelaskan, Jabariyah itu aliran akidah, tasawuf itu aliran qalbu. Itu beda. Jadi kalau masih ada yang menuduh sufi itu Jabariyah, itu ngaji akidahnya belum lolos itu ya, nilainya baru 3 itu. Di dalam bab akidah, orang itu disebut, misalnya ketika dia mengatakan, tidak ada kehendak hamba, yang ada hanya kehendak Allah. Orang ini niatnya nuduh Allah. Kalau sufi enggak. Sufi itu merasa dirinya tidak pantas disebut punya iradah di hadapan Allah. Dirinya nggak pantas disebut berilmu di hadapan Allah. Maka sufi itu menyebut hal tadi bukan nuduh Allah, tapi beradab. Ya. Maka prakteknya ya seperti Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, ketika beliau membunuh anak kecil, kemudian merusak kapal, beliau kemudian ketika ditanya, jawabannya itu bukan dari perintahku. Jadi dia nggak nuduh Allah, walaupun itu adalah wahyu dari Allah. Kan perintah Allah itu, bunuh anak kecil. Secara zahir itu buruk. Maka beliau, wa ma fa'altuhu, tidaklah aku melakukan itu dari amri, dari perintahku. Maksudnya dari amrullah. Namun adabnya kita nggak menyebutnya. Ini yang disebut sufi. Contoh lain, kalau kita doa dapat sesuatu barang yang baru, kita doa Allahumma inni as'aluka khairu wa khairu fihi wa khairu ma jabalta alaih. Ya Allah, aku minta kebaikannya, kebaikan yang dalamnya, kebaikan yang engkau taruh di dalamnya. Lalu ketika doa berlindung dari keburukan, Allahumma na'udzubika min syarri wa min syarri ma fihi wa min syarri ma fihi, cuma gitu ya. Tidak ada kalimat wa min syarri ma jabalta alaih. Enggak ada. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan benda ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Tidak ada kalimat keburukan yang kau taruh di dalamnya. Nah, ini adab. Ini adab ya. Jadi, tasawuf itu bab adab. Jadi, apa yang ada dalam bab hakikat tidak boleh dibahasakan dalam bab adab. Nah, ini penting sekali. Kam min haqqil haqa'iq la yanbaghi lisalik ay yuzhirha, ay yu'abbiraha. Ya. Jadi banyak suatu kebenaran dalam bab hakikat itu nggak boleh dibahasakan oleh seorang murid dalam bab syariat.
Dia harus pandem itu karena udah beda perspektif. Istilahnya sama, tapi nanti beda pemahamannya. Jadi bukan karena hakikat bertentangan dengan syariat, enggak. Istilahnya sama, tapi dia beda maksud. Khawatir nanti ada kesalahpahaman. Maka tolong jangan salah paham dalam bab ini. Saya udah cek kehidupan para Jabariyah itu ya. Itu nggak ada kaitannya dengan kesuksesan atau kemunduran. Qadariyah banyak yang miskin, Jabariyah banyak yang kaya. Ini nggak ada kaitannya. Sufi nggak ada ngomong kaya ngomong miskin. Ya. Itu ngomong tentang adab gaya hidup. Gitu. Fakir dan zuhud, kita sudah jelaskan tadi. Fakir betul. Kefakiran. Zuhud bukan nggak mesti fakir. Apalagi sufi. Gitu. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, ya, terakhir kayaknya. Dari Dimas. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Islam di zaman sekarang sering terpojok oleh musuh-musuh Islam. Apakah bisa jadi karena banyak yang menjauhi ilmu tasawuf dan akidah Asy'ari? Ya, sebenarnya musuh kita nggak usah kita terlalu terpaku kepada mereka ya. Tapi benar, salah satu ilmu yang spiritnya membuat seseorang kuat itu tidak takut mati, kuat dalam berbuat, ya, beramal tanpa pamrih, itu emang ilmu tasawuf. Dan ilmu ini hari ini sedang dihabis-habisin oleh mereka, dan mereka ingin hancurkan, sehingga disebut zindik. Ya. Itu mungkin nggak salah mereka, tapi salah bacaan yang mereka terima tanpa mereka kemudian olah. Ya. Akhirnya inilah yang terjadi. Jadi musuh terberat kita dalam diri, nanti kalau beres di situ, itu beres yang di luar nanti insya Allah. Oke teman-teman, sudah jam 7, mungkin waktunya istirahat. Nanti kalau emang masih mau lanjut, pagi-pagi masih kuat, silakan disepakati dulu ya. Silakan Musa jangan tutup dulu, nanti diskusi dulu dengan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.